Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Akibat cuaca ekstrim melanda Bangli, berbagai fasilitas umum diterjang banjir. Secara bergantian. 3 rumah rusak diterjang puting beliung di Banjar Tombles, Kabupaten Jembrana. Seorang warga Bangli meraup untung jutaan rupiah dari kicauan burung perkutut. Izin melaporkan untuk jalan. Akibat cuaca ekstrim yang melanda Bangli pada hari Selasa lalu, berbagai fasilitas umum dan pribadi terdampak. Dampak terparah akibat hujan deras terjadi di Jalan Raya Kintamani. Jalan ini tergerus banjir sepanjang 10 meter, sehingga jebol sedalam 4 meter. Struktur tanah yang labil juga turut memperparah kerusakan. Untuk menjaga keamanan, petugas menerapkan sistem buka tutup. Longsor juga terjadi di ruas jalan Desa Buahan menuju Desa Trunyan. Salah satu kendaraan milik warga terjebak longsor. Begitu juga di Banjar Dinas Tandang Buanasari, Desa Batur Selatan, Kintamani. Tembok tempat suci warga juga tergerus terjangan air hujan. Ya, berhasil terus. Lebat mengguyur wilayah Kintamani sekitar pukul 2 sudah mulai hujan lebat, sehingga menyebabkan beberapa kejadian seperti jalan jebol, kemudian tanah longsor, termasuk juga ada rumah atau pelinggih masyarakat di Desa Batur tertimpa tanah. Kami bersinergi dengan TNI Polri termasuk juga seluruh masyarakat melakukan evakuasi dengan bantuan juga loader dari PU. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan sejumlah pihak terkait lainnya saat ini bekerja keras memperbaiki fasilitas umum maupun pribadi yang rusak akibat banjir. Saat cuaca ekstrim, BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada dan berhati-hati karena berpotensi terjadi bencana. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Ya, Semeton, terjadi lagi ini di Temles, Semeton. Fenomena alam nih, Ton. Bertanda apa nih? Puting beliung menggegerkan warga Banjar Tombles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo pada Selasa petang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Saat itu cuaca masih cerah berawan, namun tiba-tiba 5 pusaran angin kencang muncul dari arah laut. Kemunculan pusaran angin ini mengagetkan warga karena berputar cukup besar dan bergerak cepat mendekati permukiman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jembrana, Iputu Agus Artana Putra mengatakan, kejadian ini merupakan fenomena dari cuaca ekstrim yang bisa muncul secara tiba-tiba. Akibat terjangan angin puting beliung tersebut, 3 bangunan rumah rusak pada bagian atap, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Memang dari sore itu sebenarnya kita sudah pantau di peralatan yang kita punya di bawah. Memang ada pergerakan angin yang tidak seperti biasanya gitu. Nah betul akhirnya sore itu sekitar jam 18.30 terjadian yang puting beliung di situ. Jadi kalau dampak kerusakan sih tidak terlalu besar sebenarnya. Karena di situ memang tidak padat penduduk gitu ya. Kemudian di pinggir pantai penduduknya jarang juga di situ, yang ada adalah tempat usaha tambak. Dan ada rumah penduduk juga. Jadi yang terdampak kemarin itu ada 3 kerusakan gitu. Dari 3 tempat, 3 rumah ya, itu yang 2 itu tempat usaha, yang 1 rumah masyarakat gitu. BPBD Jembrana mengimbau masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang berlangsung cepat, terutama di wilayah pesisir yang rawan pusaran angin. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Untuk mengantisipasi pohon tumbang akibat cuaca buruk,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karangasem, Dinas Lingkungan Hidup dan PLN gencar memangkas pohon perindang, terutama di ruas jalan protokol di seluruh wilayah Karangasem. Salah satunya di kota Amlapura, di mana banyak pohon rindang yang sudah tua dan rawan roboh akibat hempasan angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ide Ketut Arimbawa mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan PLN karena sebagian pohon bersinggungan dengan kabel listrik tegangan tinggi. Nah, upaya kami dalam rangka pencegahan atau mitigasi bencana sudah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, sudah tentu kami sudah melakukan koordinasi, baik itu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, karena mereka di sana memang sarana memang memadai, ada mobil crane dan juga ada tim yang memang punya khusus perombesan, terutama di wilayah kota yang kami tekankan karena itu memang wilayah pohon-pohon perindang mereka. Yang kedua juga sudah tentu banyaknya kabel-kabel listrik, kabel utama yang sudah terkena pohon-pohon perindang. Nah, ini juga sudah kami koordinasikan dengan pihak PLN untuk melakukan perombesan terhadap wilayah-wilayah kabel memang yang terdapat pohon-pohon perindang. Tetapi walaupun demikian, karena itu juga ada wilayah pohon perindang Kabupaten Karangasem, kami juga koordinasikan dengan PLN agar melakukan komunikasi dengan DLH sehingga tidak ada miskomunikasi atau kegiatan mitigasi ini agar berjalan dengan baik. Saat ini hujan dan angin kencang mulai melanda sejumlah wilayah di Karangasem. Dalam sepekan terakhir, BPBD Karangasem mencatat lebih dari 5 pohon tumbang. BPBD meminta masyarakat waspada karena banyak korban jatuh akibat pohon bertumbangan karena cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Saat musim hujan, sejumlah petani di Subak Ulun Uma di Desa Gulingan Mengwi Badung mulai kesulitan menggarap lahan pertanian mereka. Kondisi lahan mereka terendam air dan berlumpur. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petani. Salah satu petani, Nyoman Naya, mengaku lahan pertanian miliknya mulai tertutup air sehingga sulit membuat bedeng untuk tanaman cabai. Ia menggarap sekitar 8 are lahan dan mengaku harus bekerja lebih ekstra saat memasuki musim hujan ini. Ia juga mengikuti arahan Dinas Pertanian, mulai dari cara pemberian pupuk, cek pH tanah, hingga upaya menormalisasikan pH tanah untuk mempertahankan produktivitas. Terlalu becek, membuat rapih bedengannya sulit. Kemudian kedua, sudah mulai nanamnya juga betul-betul butuh perhatian yang serius, sehingga tiap hari harus dikontrol 2 kali Pak, seperti minum obat. Pagi dikontrol, ada yang mati diganti, sore dikontrol lagi, ada yang mati ganti lagi. Yang petani pemula seperti saya semestinya ya 1-2 aro lah cukupnya Pak. Kalau terlalu luas seperti ini kendalanya luar biasa Pak. Petani saat ini harus rajin mengecek lahan minimal setiap 2 hari sekali agar tanaman tidak sampai mati. Dibilang susah ya susah, dibilang gampang, yang namanya cuaca. Ini tanaman Bapak apa Pak? Padi. Padi. Jadi selama ini bagaimana hasil panennya atau pas nanamnya bagaimana Pak? Sekarang mau mau nanam sekarang. Siap-siap mau nanam ya. Cuma kendala pembelian ya obat-obatan, pupuk. Selain itu, petani di sini juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Namun petani Mengwi berupaya bertahan dan memaksimalkan perawatan agar produksi pertanian tidak merosot. Tim Liputan melaporkan dari Badung.